Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk kita simak ceritanya. Manusia sering berbuat dosa dengan melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Tidak sedikit manusia yang meremehkan akan perbuatan dosanya tersebut, seolah-olah tidak akan ada kehidupan setelah mati. Terlebih lagi dengan dosa yang dikategorikan ke dalam dosa kecil. Biasanya manusia akan dengan mudah melanggarnya. Bahkan karena terlalu sering dilakukan, akhirnya tidak merasa bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan dosa. Pokok dari dosa itu sendiri adalah melaksanakan yang dilarang Allah atau meninggalkan yang diperintah Allah. Perbuatan manusia tersebut berakibat terjadinya dosa kecil maupun dosa besar. Dua kategori dosa tersebut tentu saja memiliki level siksaan yang berbeda. Namun, pernahkah terbayangkan seperti apa siksaan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang melakukan dosa kecil? Dikatakan bahwa ada dua dosa kecil yang mana jika disepelekan akan membawa kepada azab kubur. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya ini disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang berat atau ditinggalkan. Yang pertama, dia dahulu tidak menutupi dari buang air kecil. Adapun yang lain, dia dahulu berjalan melakukan namimah atau adu domba. Kemudian beliau mengambil sebuah pelepah kurma yang basah, lalu membaginya menjadi dua, lalu menancapkan satu pelepah pada setiap kubur itu. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukannya?" Rasulullah SAW menjawab, semoga Allah meringankan siksa keduanya selama pelepah kurma ini belum kering. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kita perhatikan, kedua dosa di atas merupakan dosa kecil yang mungkin sering sekali dilakukan oleh manusia. Dua dosa tersebut sering dianggap sepele. Bahkan si pelaku sering tidak sadar jika yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa. Air kencing manusia termasuk najis. Jika pakaian, badan, dan juga tempat buang air kencing yang terkena kotoran tersebut lalu dibiarkan, maka hal tersebut akan berakibat siksa kubur. Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Hadis riwayat Daruqutni. Perkara dosa yang kedua adalah namimah atau adu domba. Namimah merupakan perkara menyebarkan berita untuk merusak hubungan antar sesama manusia. Perbuatan yang termasuk akhlak yang tidak terpuji ini sering sekali dilakukan. Ada istilah lidah tidak bertulang. Memang lisan bisa menimbulkan banyak bahaya. Selain membahayakan orang yang berbicaranya, juga bisa membahayakan orang lain. Dari Husaifah, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di era modern saat ini, perkara namimah semakin mudah untuk dilakukan dan orang-orang yang melakukannya sudah menganggap hal biasa. Padahal yang kecil ini ternyata bisa mendatangkan siksa kubur. Islam merupakan agama yang sempurna, membawa kedamaian,
dan memperbaiki kehidupan di muka bumi. Setiap perkara yang meliputi kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat telah diatur di dalamnya. Sebagai orang yang beriman, sebaiknya kita membiasakan diri untuk hidup bersih dan juga menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu alam. Nah, bagaimana menurut cerita teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.